Ajib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Anda berharap antum semua dalam keadaan sehat wal afiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, kali ini kita akan pembahasan yang agak serius karena kita akan membahas Al-Qur'anul Karim dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita, ya. Dari admin menyampaikan ada sebuah pertanyaan berkaitan tentang wanita yang dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Menarik. Memang tatkala kita menggali dan mengkaji lebih dalam tentang sosok wanita, ini nggak akan pernah ada habis. Kenapa? Karena orang-orang kita pada umumnya, kaum muslimin yang saat ini sedang terjebak lebih bermain di logika, mereka selalu menyerang Al-Qur'anul Karim bahwasanya Al-Qur'an ini harus direvisi. Karena Al-Quran ini tidak adil menempatkan wanita. Al-Quran ini tidak proporsional kepada wanita. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan kaum wanita ini kaum yang mulia. Coba saya mau kasih gambaran gini. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, ini wanita itu bak sampah. Kenapa? Contoh dari segi pernikahan. Pernikahan di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ini wanita tatkala dia mau menikah, itu sebenarnya wanita ini dia harus berdiam diri di rumahnya. Dia diam, dia menyambut lelaki-lelaki yang datang ke rumahnya. Lelaki ini ada 10 orang. Kemudian yang 10 orang ini berhubungan intim dengan wanita itu bergantian. 10 orang ini bergantian dengan satu wanita. Pernikahannya seperti tatkala wanita ini punya cinta terhadap dari 10 orang lelaki itu, maka dia berhak menjadi suaminya. Pernikahan yang kedua, 10 orang berhubungan, kemudian orang ini hamil, kemudian dipanggil ahli genealogi. Cek gennya lebih kuat ke siapa, maka dia berhak menjadi suaminya. Bak sampah. Wanita tuh nggak ada nilainya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, Allah angkat derajat wanita. Allah muliakan derajat wanita. Sehingga di dalam Quran ada surah khusus yang membahas tentang wanita, yakni surah An-Nisa. Nah, dalam hal ini ada pertanyaan yang masuk terkait bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 60. Jadi surah An-Nur ayat 60 ini surah yang berkaitan tentang seorang perempuan tua yang dia dibolehkan untuk melepaskan jilbab. Bagaimana? Kan gitu. Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Sebenarnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada wanita khususnya. Kenapa? Sampai penampilan pun Allah berikan gambaran. Jadi kalau perlu teman-teman tahu bahwasanya di dalam Quran ini pembahasannya bukan pembahasan remeh-temeh, bukan. Karena pembahasan di dalam Quran ini pembahasan yang azim, yang agung, yang mulia, yang besar. Makanya kalau kita ingin menjadi seorang besar, maka bacalah berita-berita besar, yakni Al-Qur'anul Karim. An-Naba'ul Azim, berita yang agung yakni ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, kita lanjut kepada surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahunna wallahu samiun alim. Di dalam ayat ini Allah sampaikan dengan kalimat wal qawa'idu minan nisa', dan para perempuan tua yang telah berhenti haid dan telah berhenti mengandung, allati la yarjuna nikahan, jadi yakni mereka yang tidak ada ghirah, yang tidak ada syahwat di dalam dirinya, kemudian yang tidak ada keinginan untuk menikah, bahkan tatkala seorang wanita ini tidak ada syahwat,
dan juga tidak mengundang syahwat kepada lelaki. Jadi lelaki yang melihat itu tidak mengundang, tidak ada syahwat tatkala melihat itu. Falaisa alaihinna junahun. Maka wanita ini, perempuan tua ini boleh ayyad'na thiyabahun. Boleh melepaskan pakaian luarnya, atau boleh dia tidak mengenakan jilbab atau membuka auratnya, yakni dengan membuka jilbab. Syaratnya adalah wanita tua, itu yang pertama. Kemudian wanita tua yang dia sudah tidak haid, yang tidak mengandung, serta wanita yang dia tidak mengundang syahwat, dan dia pun yang dia pun juga tidak ada syahwat di dalam dirinya. Allati la yarjunna nikahan. Jadi dan dia juga tidak punya keinginan untuk menikah. Poinnya di sini, boleh tanpa mengenakan jilbab tatkala wanita ini, syarat yang tadi ya, dia tidak ada syahwat dan tidak mengundang syahwat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya Allah sampaikan dengan kalimat syarat yang selanjutnya, bahwasanya Allah sampaikan ghairu mutabarrijatin bizinah. Syaratnya adalah bahwasanya wanita ini boleh tanpa mengenakan jilbab, membuka aurat, tapi mutabarrijatin bizinah, dan dia tidak menampakkan perhiasan-perhiasan yang ada di dalam dirinya. Contoh perhiasan anting, gelang, kalung, dan dia tidak menampilkan kemewahan-kemewahan yang ada di dalam dirinya. Jadi boleh, poin di sini adalah boleh bagi wanita tua yang tidak haid, tidak mengandung, tapi tidak menampakkan fatabarrajatin bizina. Ya, tabarruj kalau bahasa kita, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam penampilan, dalam berpakaian. Makanya poin di sini adalah bahwasanya wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi memelihara kehormatan, tapi mengenakan pakaian dengan menutup auratnya, memakai jilbabnya, maka ini jauh lebih baik bagi mereka kaum wanita. Khairul lahunna. Ini jauh lebih baik daripada mereka menjaga kehormatan, menutup aurat, ini jauh lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Dan sesungguhnya Allah, wallahu sami'un alim, Allah ini maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi buat teman-teman semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaum wanita, tatkala kita melihat seorang nenek, seorang sepuh yang dia tidak mengenakan jilbab, tapi dengan syarat dia tidak menampakkan kemewahan, dia tidak tabarruj, dia tidak menunjukkan perhiasan-perhiasan, dan dia tidak memiliki syahwat, bahkan kita yang melihatnya pun tidak mengundang syahwat, maka ini boleh dia tidak mengenakan jilbab. Wallahu a'lam bimuradih. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tet, ramai amat, Tet. Iya, ini lagi acara nih, subhanallah. Ini karena kita lagi di acara di daerah apa sih, Rumah Putih, Cempaka Putih, ya. Jadi di sini memang lagi ada acara ibu-ibu. Sekalian ada kita kontennya nggak? Tapi bukan acara gue, acara mereka. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.